Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita lanjutkan materi sebelumnya, di mana sebelumnya kita sudah menggunakan model kategori, kemudian kita bisa nambah data, kemudian kita bisa nampilkannya. Di depan kita sudah ada 7 data kategori. Nah, video ini kita akan fokuskan kepada bagaimana mengedit dan menghapus data yang sudah ada. Nah, seperti ini. Oke. Eee, Suatu data ya, selain bisa ditambahkan ke dalam tabel, juga harus bisa dirubah jika tentunya jika ada kesalahan atau dihapus jika tidak diperlukan lagi. Nah nah di sini kalau menambah adalah sesuatu yang baru, tapi kalau mengedit dan delete adalah merubah atau merubah yang sudah ada atau menghapus yang sudah ada. Jadi misalnya ini nomor satu kita ingin rubah, yang ini mau ingin dirubah, maka kita ada satu form yang menghandle itu ya. Nah, oke, tapi sebelum itu saya akan tunjukkan satu lagi. Tadi ini kita sudah menampilkan data secara keseluruhan. Nah, kadang-kadang suatu data itu tidak bisa ditampilkan secara keseluruhan seperti ini. Mengapa? Mungkin saja karena fieldnya terlalu banyak, kan nggak mungkin list data, daftar kategori, atau daftar data, tapi kolomnya banyak betul itu kan tidak mungkin bisa ditampilkan di satu halaman. Nah, bisa saja halaman daftar ini berisi yang umum, nanti waktu diklik dia ada eh, suatu suatu halaman yang menampilkan satu buah record ya. Ini kan seluruh record ada yang menampilkan satu buah record berdasarkan ID. Contoh saya ingin menampilkan yang ini hardware, maka menampilkan hardware ini berdasarkan ID-nya. Nah, saya tunjukkan bagaimana caranya. Nah, ini kan indeks menampilkan semua. Saya kasih komentar supaya kita bisa kan ini digunakan untuk menampilkan daftar semua report gitu ya. Nah, untuk menampilkan satu aja seperti apa? Nah, ini. Jadi misalkan show menampilkan satu buah record berdasarkan ID-nya. Jadi kita kasih di sini ID. Nah, untuk mengambil data misalnya seperti ini ya, use Laravel 3 sorry 3 select bintang prompt kategori. Nah, kalau di sini kita nampilkan semua data. Kadang kita ingin menampilkan satu saja. Misalnya berdasarkan ID. Misalnya saya ingin yang ID 1, maka sama, cuma tambahin where ID sama dengan 1, maka cuma satu data. Nah, di sini kita menampilkan per data, per item data, berdasarkan ID. Nah, bagaimana caranya? Nah, misalkan ini, kategori sama dengan, kalau kita menggunakan seperti ini, kategori all, kita mengambil semua data. Jadi kalau datanya 10, maka diambil 10, datanya 1000 diambil 1000. Kalau ngambil data berdasarkan ID, cukup ditulis find ID. Nah, find itu apa? Ambil berdasarkan ID, ID-nya yang dari sini tadi. Kita tulis di sini ID. Oke. Uh, find ya, find. Nah itu. Nah, setelah ngambil datanya diambil, datanya ditampilkan melalui view. Nah, kita karena belum ada, kita buat dulu di sini. Saya buat file namanya show.let.php. Nah, ini saya cepat saja, saya ingin tampilkan semuanya. Saya copy paste ya dari sini dan saya akan rubah di sini. Oke, misalnya detail kategori, ya. Ini nggak usah. Saya akan tampilkan dalam bentuk tabel mungkin ya. Nah, saya ingin tampilkan tr, td, th plus td. Oke, misalnya saya ingin tampilkan nama kategori. Nah,
Eh, oh, sorry, oke. Nah, dibuat seperti ini dulu. Nanti kita prosesnya kita lihat. Nah, saya ngambil data, seret. Setelah saya ngambil data, saya ingin tampilkan di show ini. Sehingga saya ingin nampilkan kategori, maka ngikutin cara yang seperti ini. Jadi kita buat dulu variable data dalam bentuk array. Kita masukkan kategori tadi, kategori ya. Oke, ini. Kemudian kita panggil view-nya untuk menampilkan data. Ada di tabel kategori, di file show. Nah, kita menampilkan datanya yang ini. Berarti dolar data. Sudah. Kemudian di sini nampilkannya seperti apa? Karena kita menampilkan hanya satu record ya, maka kita tidak perlu pakai perulangan. Nah, cara menampilkannya cukup seperti ini, misalkan nama kategori, misalkan contoh satu ya. Di sini kita cukup tulis kategori, oh, sorry, nama, seperti itu. Kategori ini dapat dari mana? Kategori itu adalah yang ini. Ini dapat dari mana? Dari sini. Oke, yang ini dapat dari mana? Dari sini. Yang ini dari mana? Dari sini, berdasarkan ID. Nah, seperti itu. Oke, nanti kita perbaikin tampilannya. Yang penting kita tampilkan dulu. Eh, Oke, supaya ini bisa ditampilkan di web browser, maka kita perlu membuat rootnya dulu. Nah, di sini. Nah, rootnya saya get ya, jangan lupa get kategori show. Tampilkan berdasarkan apa? Tampilkan berdasarkan ID. Nah, Anda bisa tulis ini kategori show ID itu boleh. Gitu. Nah, ini adalah show yang di sini ya tampilkan ya ada apa-apa. Kategori tampilkan. Nah, sekarang kita coba di sini kategori show. Saya menampilkan yang nomor 1, maka ditulis 1, yang ID 1 ya maksudnya. Tampilkan ID 5, 6, nah muncul yang 6. Nah, gitu. Oke. Oke ya, paham. Jadi dari sini show 1 untuk menampilkan 1. Nah, namun tentu kita tidak ingin pengguna kita mengetikkan di URL ini karena mungkin dia juga tidak tahu gitu. Kita akan membuat link, saya klik ini maka muncul di mengarah ke halaman yang tadi. Atau di sini nanti kita klik, kita buat link namanya show gitu ya. Nah, untuk itu kita masuk ke indeks. Indeks, di sini saya buat satu buah kolom lagi. TH misalnya. Di sini judulnya di bagian sini saya tulis saja opsi gitu ya. Nah, di sini saya buat link href, linknya adalah show gitu. Jadi di sini kalau saya klik show akan mengarah ke root yang ini. Nah, namanya apa? Kategori tampilkan. Jadi root kategori tampilkan. Nah, tapi kalau biasanya kita hanya nulis seperti ini, namun ya ini berbeda di root ini. Kenapa bedanya? Bedanya karena di sini dia perlu parameter ID. ID itu adalah ID kategori. Jadi cara penulisannya, koma, ID kategori ID. Nah, seperti itu. Jadi tahu kategori tampilkan mengarah ke sini, tapi saat perlu ini variable ID, maka kita tulisnya ID itu adalah kategori ID. Nah, kita lihat di sini. Nah, jadi kita punya link di sini. Kita klik ya, kita klik yang ini network. Nah, muncul network. Oke, kita sudah bisa ngelingkan antara halaman pertama dengan halaman kedua. Selanjutnya kita akan sedikit perbaiki yang ini karena tampilannya tidak terlalu menarik. Saya akan perbaiki dalam bentuk, saya akan buat dalam bentuk tabel ya. Simple buat tabel HTML, table border gitu kan. Hmm.
saya ada nama di sini, namanya adalah dari sini, kemudian deskripsinya atau dibuat pada misalkan, atau tanggal dibuat atau gitu ya. Tanggal dibuatnya pakai apa? Kategori created at gitu ya. Sini tanggal diubah gitu. Jadi di sini kategori updated at keterangan atau deskripsi, maka kategori deskripsi. Oke, ini kalau kita refresh, nah tampilannya jadi lebih baik ya. Mungkin karena ini terlalu mepet, kita bisa saja saya kasih HR sehingga ada sedikit garis seperti itu. Oke, Anda bisa lakukan perubahan terhadap tampilan sehingga relatif lebih menarik. Contohnya lagi, misalkan jaraknya terlalu, harusnya di sini aja. Kita bisa tambahin misalnya width 120 pixel misalkan. Nah, kecilan ya. 160 mungkin. Nah, ini lebih baik. Ya, jadi kita sudah bisa menampilkan semuanya, menampilkan satu. Mungkin hal yang tidak menarik dari sini adalah ketika kita kembali ke halaman indeks tadi, kita harus klik di sini. Lebih bagus kita buat aja menu di sini. Ini adalah menu detail, kita buat aja di bawah. Misalkan misalkan kita buat menu link, misalnya linknya kemana? Ngarahnya ke ini yang all. Jadi tadi namanya apa? Ingat namanya, kategori indeks root, kategori indeks, jangan lupa ditutup. Kemudian misalnya tampil semua kategori. Nah, misalkan seperti itu. Refresh, nah, semua kategori. Klik di sini, muncul. Kalau kita mau kembali, kita klik ada menu semua kategori. Nah, gitu. Jadi kalau ada di sini, nah mungkin menunya kita bagiin lagi. Kita tambahin kelas button misalkan primary. Nah, jadi seperti itu. Oke, selanjutnya adalah bagaimana kita supaya bisa mengubah data ini. Oh, sebelum kita rubah, mengubah itu cukup kita nanti ada form ubah gitu ya. Yang simple dulu deh. Kita bagaimana setelah kita bisa tampilkan show gini, kita ingin bagaimana menghapus data ini. Menghapus data. Nah, kita akan hapus dulu datanya ya. Nah, kita akan menghapus data. Nah, untuk menghapus data, berarti menghapus data yang sudah ada. Misalkan menghapus ini, maka kita menghapus data dengan ID yang nomor 3. Nah, kita akan membuat prosesnya dulu di sini. Sembarang saja dia posisinya di mana, saya bisa taruh di bawah sini gitu misalkan. Misalkan hapus berdasarkan ID. Nah, untuk menghapus perintah SQL-nya adalah si delete from nama tabel where ID berapa gitu ya. Tetapi di sini kita menggunakan model cukup seperti ini. Uh, Kategori namanya destroy. Destroy. Kita menghapus berdasarkan ID. Nah, sederhana sekali, cukup seperti ini. Nah, kategori hapus. Nah, kita coba, oh belum kita coba ya. Sudah kita buat prosesnya, kita kasih root untuk menghapus. Nah, di sini saya buat get kategori misalnya delete atau hapus lah. Kategori hapus ID, maka kategori menghapus ID dengan kode tertentu. Nah, ini adalah hapus. Nah, kategori hapus. Seperti itu ya, disesuaikan.
Kemudian kita buat hapusnya di sini menu linknya. Jadi waktu saya klik hapus, maka dia terhapus. Eh, Oke, kita kembali ke sini. Saya buat lagi temennya, gitu ya. Hapus, hapus, hapus itu perlu parameter ID. Ingat, hapus ID. Jadi harus ada di sini ID-nya. ID-nya adalah kategori ID, gitu ya. Jadi di sini primary, di sini hapus kategori misalkan. Kalau kita lihat seperti ini, warnanya sama, saya ingin merubah ini jadi warna merah gitu ya. Danger. Nah, jadi relatif lebih menarik. Kalau saya klik hapus, kira-kira terhapus enggak? Nah, saya lihat dulu database, select bintang from kategori. Nomor 3 masih ada programming dan ini sama dengan yang ini. Saya hapus. Oke, kita lihat lagi di sini. Nah, lihat 1, 2, 4, tiganya terhapus. Nah, berarti kode kita berhasil. Kita berhasil menghapus suatu record ya. Nah, sehingga kalau kita lihat lagi ke sini yang di bagian all itu, nah maka di bagian programmingnya hilang. Ini bukan ID, ini hanya penomoran ya. Nah, oke, selanjutnya contoh melihat yang ini, kemudian saya hapus. Namun kalau kita hapus, tampilannya kosong seperti ini. Bagaimana setelah dihapus, sama seperti pas nambah tadi, setelah ditambah kita ingin masuk mengarahkan ke sini. Maka kita perlu meredirect ya. Sama seperti yang tadi di bagian tambah, simpan, mana simpan tadi. Nah, setelah dia tersimpan, maka redirect, diarahkan ke indeks. Nah, jadi sama tadi, return, redirect, kemana? Root, kategori, indeks. Nah, contohnya seperti itu. Contoh kita refresh dulu ya. Saya mau hapus yang mana? Oh, yang ini nomor 2 ini sama. Saya mau lihat dulu. Saya mau kan opsinya ada dua, mau ditambah atau mau dihapus. Yang opsi pertama saya mau hapus dulu. Nah, setelah itu sisa satu. Nah, dan seterusnya. Oke ya. Oke, satu lagi sudah terselesaikan. Kita berhasil untuk menghapus suatu record dari database. Oke. Kemudian kita membuat tadi ada suatu button link yang men-trigger itu ya. Dan kodenya untuk menghapus sangat mudah. Cuma satu baris kategori destroy ID ini adalah modelnya. Model itu tentu tergantung tabel yang kita bekerjanya di mana. Misalnya tabel berita, maka berita destroy ID, maka dia akan menghapus suatu berita berdasarkan ID tertentu. Nah, yang selanjutnya adalah bagaimana mengupdate suatu data. Nah, kita sudah bisa nambah, selanjutnya adalah mengedit. Nah, tentu prosesnya sama saja gitu ya. Sama saja, ya kita bisa buat misalkan edit gitu ya. Kita ingin mengedit yang sudah ada. Nanti saya akan kasih menu di sini edit. Misalnya ini, oh kita ingin ngedit datanya, maka kita buat metode namanya edit berdasarkan ID-nya. Seperti itu. Uh, Selanjutnya, nah perlu namanya POM untuk ngedit. Nah, POM-nya apakah kita membuat POM baru? Karena POM tambah ini kita punya POM tambah POM. Nah, ditambah ini kita kemarin sudah membuat form seperti ini. Apakah kita perlu membuat form untuk edit? Nah, bisa saja, tapi itu tidak baik karena tidak efisien dan kalau ada perubahan terhadap kolom-kolom maka akan susah gitu ya. Jadi kita lebih baik menggunakan form yang sudah ada. Jadi kategori form. Nah, selanjutnya bagian update. Jadi update. Update itu adalah simpan update gitu ya, simpan perubahan gitu ya.
Kalau bahasa Inggrisnya update. Nah, di sini kita bisa menggunakan yang ini tadi, request itu. Kategori request untuk validasi. Kategori request, request. Kemudian ID. Sorry. Ngedit dan nyimpannya pun harus ada ID yang mana yang akan disimpan. Nah, dari kita jadi perbedaan antara simpan dengan simpan perubahan itu di sini ada ID-nya. Kemudian di bagian prosesnya, kalau kita ingin menyimpan suatu kategori itu simple saja. Nyimpan perubahan. Nah, kalau yang baru maka new kategori. Kalau yang sudah ada seperti apa? Nah, sama sama seperti ini. Jadi cuma bedanya bukan new kategori. Kalau new kategori artinya kita membuat kategori baru. Tapi karena kita menyimpan yang sudah ada, maka kita ambil dulu datanya kategori, find, ini. Nah, kemudian dari situ, setelah kita dapat, maka kita rubah. Misalnya nama, eh, nah sisanya sama saja sebenarnya. Nggak ada yang berbeda. Nah, sisanya sama, kecuali di bagian update, bagian create. Nah, create add itu kan kapan dibuatnya. Sedangkan update itu ketika beberapa kali dirubah, maka di-update-update terus. Nah, sederhana, cukup seperti ini. Nah, selanjutnya adalah seperti ini. Selanjutnya kita membuat rootnya. Rootnya adalah gini, root get ya. Maka kategori edit, yang diedit ada ID-nya tentunya. Kemudian kategori controller, kelas. Oke, oke. Kita ada namanya edit ya. Saya kasih nama name misalkan. Name itu kategori. Nah, sekarang untuk prosesnya, jadi misalnya simpan perubahan, gitu ya. Jangan lupa di sini metodenya kita bisa menggunakan post, karena kita ngirim melalui form dengan metode ini kategori ya. Salah ketik ada typo dan ini bukan kategori ID, kategori edit. Nah, di sini simpan gitu ya. Simpan perubahan. Sudah? Oke, kita sudah bisa buat linknya. Sekarang bagaimana caranya? Nah, ini nanti di sini kita kasih satu lagi edit gitu ya. Jadi kita masuk ke show, kita tambah lagi namanya kategori. Ingat edit. Edit itu pakai ID. Nah, di sini saya tulis ubah. Nah, di sini kalau kita lihat di sini warnanya sama, kita kasih warna yang lain, misalnya danger gitu. Warning ya. Warning. Jadi agak kalau kita klik ini, formnya muncul. Nah, di sini kita punya satu permasalahan lagi. Apa itu permasalahannya? Kalau kita klik di sini view source di bagian form tadi, maka dia mengarah ke kategori simpan, berarti nyimpan baru. Simpan baru itu artinya bukan untuk ngupdate, ini untuk nyimpan. Mengapa demikian? Karena kalau kita buka di form, maka actionnya itu kategori nyimpan. Gitu. Harusnya kan ngupdate, bukan nyimpan. Kenapa demikian? Karena form ini awalnya dipakai untuk nyimpan data baru. Nah, bagaimana supaya form ini bisa dipakai untuk ngedit maupun untuk ngupdate? Nah, caranya adalah seperti ini. Di bagian form ini, di bagian tambah, kita buat lagi satu data seperti ini. Namanya adalah URL misalkan. Nah, ini URL-nya kita nggak usah taruh di dalam form. Jadi kita cukup tulis di sini adalah URL. Jadi URL-nya bersifat dinamis. Dapatnya dari sini. Nah, kayak gitu. Nah, di sini kita cukup tulis data.
Nah, jadi data yang di sini adalah URL. URL-nya dipakai untuk nyimpan, untuk action-nya itu. Nah, selanjutnya hal yang sama, hal yang sama juga kita taruh di edit. Nah, di edit itu cuman bukan kategori simpan, tapi kategori simpan perubahan. Dan karena simpan perubahan, perubahannya tadi itu kalau kita dari rootnya ini perlu parameter ID. Sehingga perbedaannya di sini ada ID. ID-nya dapat dari mana? Dari sini. Nah, oke, kita taruh. Nah, setelah ini selesai. Nah, kita refresh. Kalau Anda klik kanan, inspect elements. Nah, lihat bagian form-nya. Nah, ini sudah mengarah hal yang benar. Kategori simpan perubahan ID-nya 6. 6 ini dapat dari mana? Dari sini. Nah, oke. Oke, kita back lagi di sini. Nah, contoh network. Kalau saya rubah, misalnya bukan network, tapi jaringan misalkan. Jaring, jaringan. Kita simpan, maka berubah yang tulisannya network menjadi jaringan. Kayak seperti itu. Nah, lihat jaringan. Seperti itu. Nah, simple sekali untuk melakukan perubahan di dalam database. Nah, kalau kalau kita lihat tadi, kalau nyimpan record baru, baru itu adalah new. Tapi kalau sudah ada, kita nggak new. Ambil dulu datanya, datanya dirubah, baru disimpan. Setelah disimpan, di redirect ke index. Nah, bagaimana kalau redirectnya nggak ke index, tapi ke sini? Paham ya? Jadi, ngarahkannya nggak ke indeks, tapi ke sini. Jadi setelah kita rubah, nggak ke indeks, setelah disimpan harusnya kembali ke sini. Nah, itu kita cukup rubah di sini. Redirectnya ke saya setelah dirubah, arahkan ke tampilkan berdasarkan ID. ID-nya dapat dari ID sini. Oke, contoh jaringan. Kita kembalikan lagi networks jaringan itu. Kita simpan. Nah, arahnya ke sini. Kita rubah lagi. Misalkan di sini network king gitu. Uh, di berita terkait dengan networking. Simpan. Nah, nah oke. Di sini kita sudah berhasil membuat bagaimana menampilkan data secara keseluruhan, menampilkan data secara detail, kemudian kita bisa berhasil untuk menghapus, mengubah data uh, seperti ini. Nah, di sini video ini saya pikir cukup, mudah-mudahan dapat dimengerti. Nah, untuk yang selanjutnya, mungkin isu yang harus kita bahas adalah terkait dengan masalah edit. Contoh, kalau saya mengubah kategori ini, maka data nama dan deskripsinya yang sebelumnya sudah diinput itu nggak ada. Tentu ini menjadi tidak efisien karena si user perlu input data dari awal. Nah, kalau namanya mengubah adalah mengubah data yang sudah ada. Bagaimana menampilkan data yang di sini, misalkan nih hardware, berita terkait hardware, bagaimana itu muncul di sini. Sehingga ketika mengubah tidak menulis baru, tetapi merubah sesuatu yang sudah ada. Nah, kita akan bahas terkait dengan hal itu di video selanjutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.